Semangat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi dengan tema Strategy Management. 5 tugas perencanaan strategis yaitu 1. Membentuk visi strategi. 2. Merumuskan strategi perusahaan. 3. Menentukan tujuan strategi. 4. Implementasi dan pelaksanaan strategi. 5. Evaluasi dan monitoring. 1. Membentuk visi strategis. Tahap awal dalam perencanaan strategis di mana perusahaan menetapkan arah jangka panjang. Visi ini menggambarkan gambaran masa depan yang ingin dicapai perusahaan, berfungsi sebagai panduan strategis. Apa visi Anda untuk perusahaan? Di bagian mana seharusnya perusahaan menjadi market leader? Apa yang harus difokuskan di masa depan? Apa teknologinya? Apa produknya? Atau pelanggannya? Perusahaan seperti apa yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? 2. Penentuan tujuan strategis. Langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun panjang. Tujuan ini harus terukur, realistis, dan relevan dengan visi strategis. Mengkonversi laporan manajerial dari visi strategis menjadi target unjuk kerja yang spesifik dan terukur. 3. Merumuskan strategi. Pada tahap ini, perusahaan merancang strategi atau rencana aksi untuk mencapai tujuan strategis. Strategi ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal untuk menemukan cara terbaik bersaing di pasar. Faktor pembentuk pemilihan strategi. Ada 2 yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor eksternal antara lain ekonomi, sosial, politik dan regulasi pemerintah, kondisi persaingan dan daya tarik industri, peluang dan ancaman perusahaan. Contoh 1, faktor ekonomi, sosial dan regulasi pemerintah. Apakah perusahaan dapat melakukan kebijakan strategi yang kadang selalu dibatasi dengan aturan pemerintah dan keperluan regulator? Contoh 2, kondisi persaingan dan daya tarik industri. Bagaimana level kompetisinya? Siapa saja rivalnya? Apa kunci sukses untuk menjadi market leader? Faktor internal contohnya, kekuatan dan kelemahan perusahaan, kompetensi dan kapabilitas perusahaan, ambisi dan filsafat bisnis personal eksekutif utama, dan share value dan kultur perusahaan. Gabungan faktor eksternal maupun internal dapat menentukan situasi strategis perusahaan. 4. Implementasi dan pelaksanaan strategi. Strategi yang dirumuskan kemudian diterapkan ke dalam operasi perusahaan. Ini mencakup alokasi sumber daya, pembagian tugas dan pelaksanaan program kerja untuk mencapai tujuan. 5. Evaluasi dan monitoring. Tahap terakhir adalah mengevaluasi dan memantau implementasi strategi untuk memastikan efektivitasnya. Jika diperlukan, perusahaan melakukan penyesuaian agar tetap sejalan dengan perubahan kondisi internal atau eksternal. Analisis dan pilihan strategi. Langkah pertama yaitu menganalisis faktor eksternal seperti tren pasar, kompetitor, dan peluang atau ancaman di lingkungan industri. Langkah kedua yaitu mengevaluasi faktor internal, termasuk kekuatan atau strengths, dan kelemahan atau weaknesses perusahaan. Langkah-langkah ini menunjukkan proses menentukan pilihan strategi berdasarkan hasil analisis faktor eksternal dan internal. Langkah terakhir berupa evaluasi untuk memastikan strategi yang dipilih adalah yang terbaik dan paling efektif untuk perusahaan. 3. Test of Best Strategy. 3 elemen utama untuk menguji efektivitas strategi. Ini adalah konsep yang sering digunakan untuk mengevaluasi
apakah suatu strategi akan berhasil dalam jangka panjang. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Porter, seorang ahli strategi bisnis ternama. 3 tes tersebut adalah: pertama, tes kesesuaian atau fit test. Kedua, tes daya saing atau competitive advantage test. Ketiga, tes profitabilitas atau performance test. Tes kesesuaian, fit test. Strategi harus sesuai dengan kondisi pasar, kekuatan perusahaan, serta sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Artinya, apakah strategi yang dipilih sesuai dengan kekuatan internal perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan efektif dalam lingkungan eksternal yang ada. Jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang sesuai dengan pasar, maka strategi tersebut memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil. Tes daya saing, TK, Competitive Advantage Test. Strategi terbaik harus memberikan keunggulan kompetitif yang dapat bertahan lama. Ini berarti strategi yang dipilih harus mampu memberikan nilai lebih bagi pelanggan atau memiliki posisi unik di pasar yang sulit ditiru oleh pesaing. Dengan kata lain, strategi yang sukses harus menciptakan sesuatu yang membedakan perusahaan dari pesaingnya dan memberikan alasan bagi pelanggan untuk memilih produk atau layanan perusahaan tersebut. Tes profitabilitas, performance test. Strategi harus mampu menghasilkan kinerja finansial yang baik dalam jangka panjang. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, dan margin keuntungan yang sehat. Selain itu, strategi yang baik juga harus dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham dan memastikan perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan menguntungkan dalam jangka panjang. Porter's 5 Forces adalah sebuah kerangka analisis yang dikembangkan oleh Michael A. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School, untuk memahami dinamika persaingan dalam suatu industri. Kerangka ini membantu perusahaan menganalisis tingkat persaingan dan profitabilitas dalam industri tertentu dengan mempertimbangkan 5 kekuatan utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis. 1. Threat of new entrants. Ancaman pendatang baru. Mengukur seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tertentu. Faktor-faktor seperti kebutuhan modal, regulasi pemerintah, skala ekonomi, dan loyalitas pelanggan memengaruhi ancaman ini. 2. Bargaining, power of suppliers. Daya tawar pemasok. Mengukur kekuatan pemasok dalam menentukan harga atau kualitas bahan baku. Jika jumlah pemasok terbatas atau bahan baku sangat unik, pemasok memiliki daya tawar yang tinggi. 3. Bargaining power of buyers. Daya tawar pelanggan. Mengukur seberapa besar kekuatan pelanggan dalam menekan harga atau meminta kualitas yang lebih baik. Jika pelanggan memiliki banyak pilihan atau volume pembelian mereka besar, daya tawar pelanggan akan tinggi. 4. Threat of substitutes. Ancaman produk atau jasa pengganti. Mengukur potensi produk atau jasa pengganti yang dapat menggantikan produk utama dalam industri. Ancaman ini tinggi jika produk pengganti lebih murah atau lebih inovatif. 5. Industry rivalry. Persaingan antar perusahaan di industri. Mengukur intensitas persaingan antar perusahaan dalam industri. Faktor-faktor seperti jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan pasar, dan diferensiasi produk memengaruhi persaingan ini. Tujuan dari Porter's 5 Forces dari sisi strategi bisnis: membantu perusahaan menentukan strategi kompetitif yang sesuai untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dari sisi analisis industri, memahami posisi perusahaan di pasar dan peluang atau ancaman yang ada. Dari sisi perencanaan, mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan kompetitif. Model ini sangat berguna untuk membuat keputusan strategis, termasuk ekspansi bisnis, inovasi produk, atau penetrasi pasar baru.
Berikut adalah contoh penerapan Porter's Five Forces pada industri smartphone. 1. Ancaman pendatang baru, threat of new entrants. Industri smartphone memiliki hambatan masuk yang tinggi karena investasi besar diperlukan untuk penelitian, pengembangan, dan produksi. Kekuatan merek seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi sudah dominan. Skala ekonomi dan distribusi global sulit untuk ditiru oleh pendatang baru. Namun, jika ada inovasi yang signifikan atau teknologi baru, pendatang baru mungkin bisa memasuki pasar. 2. Kekuatan pemasok, bargaining power of suppliers. Pemasok dalam industri smartphone bisa memiliki kekuatan karena beberapa komponen seperti chip, layar, dan baterai hanya dipasok oleh beberapa perusahaan besar. Ketergantungan pada pemasok tertentu, seperti Qualcomm atau TSMC, membuat produsen smartphone rentan terhadap perubahan harga atau pasokan. Namun, perusahaan besar dapat bernegosiasi lebih baik karena skala mereka. 3. Kekuatan pembeli, bargaining power of buyers. Pembeli memiliki kekuatan besar karena banyak pilihan produk dari berbagai merek, memberi mereka kemampuan untuk memilih yang terbaik berdasarkan harga dan fitur. Perusahaan smartphone sering harus berkompetisi untuk mendapatkan loyalitas pelanggan melalui fitur inovatif dan harga yang kompetitif. Namun, kekuatan ini lebih rendah untuk pembeli setia pada merek tertentu, misalnya Apple. 4. Ancaman produk pengganti, threat of substitutes. Produk pengganti untuk smartphone termasuk perangkat wearable seperti smartwatch yang memiliki kemampuan komunikasi terbatas, tablet atau perangkat lain yang dapat menggantikan sebagian fungsi smartphone meski tidak sepenuhnya. Namun, ancaman ini lebih rendah karena smartphone sudah menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang. 5. Persaingan antar perusahaan, industry rivalry. Persaingan antar perusahaan di industri smartphone sangat tinggi, dengan pemain besar seperti Apple, Samsung, Huawei, dan Xiaomi berlomba untuk inovasi dan dominasi pasar. Perusahaan saling bersaing dalam hal harga, kualitas, dan fitur. Inovasi yang cepat dan peluncuran produk baru menjadi faktor kunci untuk tetap kompetitif. Intensitas persaingan adalah salah satu dari 5 kekuatan dalam model Porter's Five Forces yang menggambarkan tingkat persaingan antar perusahaan dalam suatu industri. Ada beberapa faktor antara lain: 1. Jumlah ukuran pesaing, 2. Laju pertumbuhan industri, 3. Diferensiasi produk, 4. Tingginya biaya tetap atau fixed cost, 5. Hambatan keluar atau exit barriers, 6. Komitmen pelanggan. The intensity of rivalry. 1. Jumlah ukuran pesaing. Semakin banyak perusahaan dalam industri, semakin tinggi persaingannya, terutama jika semua perusahaan memiliki ukuran yang relatif sama. 2. Laju pertumbuhan industri. Dalam industri yang sedang tumbuh, persaingan cenderung lebih rendah karena ada banyak peluang baru. Namun, di industri yang stagnan atau menurun, persaingan meningkat karena semua perusahaan bersaing untuk pangsa pasar yang terbatas. 3. Diferensiasi produk. Jika produk dalam industri sulit dibedakan, persaingan cenderung lebih ketat karena pelanggan cenderung memilih berdasarkan harga. 4. Biaya tetap yang tinggi. Dalam industri dengan biaya tetap yang tinggi, misalnya manufaktur, perusahaan seringkali bersaing lebih agresif untuk mencapai volume penjualan yang tinggi dan menutupi biaya tetap. 5. Hambatan keluar. Jika sulit bagi perusahaan untuk meninggalkan industri, misalnya karena investasi besar yang tidak dapat diambil kembali, intensitas persaingan cenderung meningkat. 6. Komitmen pelanggan.
Jika pelanggan mudah berpindah ke pesaing, perusahaan harus terus berinovasi atau menurunkan harga untuk mempertahankan pelanggan. Contoh, industri dengan intensitas rendah. Industri farmasi cenderung memiliki intensitas persaingan yang rendah karena produk-produk yang sangat terdiferensiasi dan paten yang memberikan keunggulan. Industri dengan intensitas tinggi. Industri retail atau maskapai penerbangan sering menghadapi persaingan ketat karena margin keuntungan yang tipis, pelanggan yang sensitif terhadap harga, dan banyaknya alternatif di pasar. Dengan memahami intensitas persaingan, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk bertahan atau tumbuh di pasar yang kompetitif. Demikianlah materi dengan tema strategi manajemen. Kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan. Semoga materi ini dapat berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.